Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba sharing mengenai genetika mikroba. Genetika itu merupakan suatu ilmu pewarisan faktor keturunan atau disebut juga hereditas. Jadi, ia mempelajari kesamaan atau sifat, perbedaan, atau variasi penyimpangan antara induk dengan keturunannya. Dalam ilmu ini, ia mencakup bagaimana gen dapat membawa informasi genetik. Gen direplikasi dan dilewatkan dari generasi ke generasi. Dan bagaimana gen dapat mengekspresikan informasi di dalam organisme yang akan menentukan karakteristik organisme yang bersangkutan. Jadi dalam materi ini kita akan membahas mengenai kebanyakan gen. Selain gen mungkin akan dibahas tentang genom, kromosom, dan lain sebagainya. Gen adalah unit penurunan sifat bagi organisme yang hidup. Jadi, gen merupakan suatu elemen informasi yang spesifik menggambarkan urutan asam amino dari protein. Perbedaan antara gen dengan protein yaitu gen merupakan informasi yang tersimpan, sedangkan protein keberadaan fungsional dari sel. Karena sebuah segmen DNA yang mengandung urutan nukleotida tertentu yang menentukan sintesis protein. Sehingga informasi dalam gen terdapat dalam urutan basa-basa. Contohnya adalah purin dan pirimidin dalam DNA. Materi mengenai DNA dan RNA mungkin telah kita pelajari pada saat duduk di bangku SMA. Namun karena pada saat ini kita mempelajari tentang genetika mikroba, otomatis itu tidak akan terlepas dari DNA dan RNA. Sehingga kita perlu merefresh otak kita untuk mengingat kembali DNA atau deoksiribonukleat adalah substansi kimia yang berperan dalam penerus informasi turun-temurun, di mana struktur DNA ini terkode informasi bagi semua sintesis protein sel. Segmen yang mempunyai ciri tersendiri pada DNA atau kromosom disebut dengan gen. Jadi memang DNA ini merupakan suatu substansi yang sangat penting untuk mengkodekan gen, di mana dalam gen ini kita dapat melihat warisan faktor keturunan atau hereditas. Informasi dari DNA ini akan diteruskan dari sel ke sel melalui replikasi DNA. Dan kemudian RNA atau asam ribonukleat ini menyerupai DNA tetapi tidak sama. Nanti akan kita bahas sedikit mengenai apa perbedaan RNA dan DNA ini.
Nah, kerja dari RNA ini adalah mengolah informasi yang disandingkan di dalam DNA bagi sintesis protein melalui transkripsi dan translasi. Nah, karena ini merupakan suatu proses, maka kita akan mempelajari mengenai replikasi, transkripsi, dan translasi selanjutnya. Untuk struktur DNA, ia memiliki struktur panjang yang menyerupai tali dua utas atau ganda yang saling melilit. Setiap utas heliks ganda DNA terdiri dari nukleotida yang tergabung membentuk polinukleotida. Pada gambar ini kita bisa melihat bahwa DNA ini adalah suatu makromolekul yang tersusun atas unit berulang. Unit berulang ini disebut sebagai nukleotida. Setiap nukleotida ini terdiri atas basa nitrogen, deoksiribosa, dan sebuah gugus fosfat. Basa nitrogen itu adalah adenin, timin, sitosin, dan guanin. DNA di dalam sel terdapat sebagai rantai panjang nukleotida yang berpasangan dan membelit menjadi suatu membentuk heliks ganda atau double helix. Kedua rantai terkait oleh ikatan hidrogen yang terdapat di antara basa-basa nitrogennya. Pasangan basa selalu terdapat dalam pola spesifik, yaitu adenin selalu berpasangan dengan timin dan sitosin selalu berpasangan dengan guanin. Akibat pasangan basa yang spesifik ini, maka sekuens basa pada satu rantai menentukan sekuens basa pada rantai pasangannya, sehingga kedua rantai dikatakan saling komplementer. Informasi genetik dikode oleh sekuens-sekuens basa di sepanjang rantai DNA. Struktur komplementer juga memungkinkan duplikasi presisi DNA selama proses pembelahan sel. Untuk 4 jenis nukleotida ini dibagi menjadi dua, yaitu purin dan pirimidin. Untuk purin terdiri dari adenin dan guanin, sedangkan pirimidin terdiri dari sitosin dan timin. Nah, pada DNA ada dua basa komplementer, di mana A dengan T atau G dengan S, dan perbandingannya ini selalu 1:1. Namun, jika perbandingan ini diubah, yaitu seperti A berpasangan dengan S, atau S dengan T, atau A dengan T, atau G dengan S, ini tidak selalu 1:1. Nilai-nilai perbandingan ini sangat khas atau spesifik untuk setiap jenis mikroorganisme, sehingga nilai tersebut digunakan untuk identifikasi dan pengelompokan takson dari bakteri. Kedua pasang adenin timin atau guanin sitosin ini yang menjadi penyebab bersatunya kedua heliks ganda melalui ikatan hidrogen. Perbedaannya adalah dari banyaknya ikatan, di mana adenin dan timin dihubungkan oleh dua ikatan, sedangkan guanin dan sitosin oleh 3 ikatan. Namun pada virus ini tidak dijumpai perbandingan 1:1 antara adenin timin atau guanin dan sitosin, sehingga pada DNA virus beruntas tunggal
tidak ditemukan pada organisme lainnya. Perbedaan lain antara RNA dan DNA selain single helix dan double helix yaitu terdapat pada komponen gulanya. Untuk RNA itu disebut dengan ribose dan untuk DNA yaitu deoksiribose, di mana ribose ini mirip dengan deoksiribosa, kecuali adanya gugusan hidroksil pada atom karbon nomor 2. Untuk bahasa bernitrogennya pun berbeda, di mana untuk RNA, pirimidin yang dijumpai pada RNA adalah urasil, sedangkan di DNA adalah timin. Berikut adalah hubungan secara garis besar antara DNA, RNA, dan sintesis protein. Dalam replikasi, yang paling banyak berperan itu adalah DNA. Kemudian lanjut ke tahap berikutnya, yaitu proses transkripsi menjadi RNA, kemudian akan ditranslasikan menjadi suatu protein. Dan protein ini merupakan suatu hal yang penting dalam proses pembentukan gen. Berikut adalah gambar dari replikasi DNA. Replikasi ini terjadi semi-konservatif karena setengah untai asli dan setengah sintesis baru. Proses replikasi DNA ini diawali oleh adanya enzim girase yang akan melepas untai ganda. Kemudian akan terbentuk suatu garpu replikasi atau disebut juga dengan replication fork. Garpu ini akan bergerak dalam dua arah yang berlawanan sampai kedua ujung bertemu menghasilkan DNA baru. Masing-masing untai DNA induk ini berperan sebagai cetakan, di mana untai baru ini akan dijamin komplementer dengan untai lama oleh DNA polimerase. Untai baru memiliki polaritas berlawanan dengan untai induk.
Pada saat replikasi ini terjadi, dibutuhkan suatu passing, yaitu primer RNA yang disintesis oleh RNA polimerase. Dengan adanya primer tersebut, DNA polimerase dapat mensintesis deoksiribonukleotida. Replikasi DNA berlangsung tidak sinambung, tapi dalam segmen-segmen kecil yang disebut sebagai fragmen Okazaki. Nah, segmen-segmen tersebut harus digabungkan oleh enzim yang namanya enzim ligase. Bila titik tumbuh telah bergerak di seluruh panjang molekul DNA, maka akan terbentuk dua molekul DNA yang utuh, sehingga proses replikasi telah dilakukan. Berikut adalah gambaran proses terjadinya replikasi, di mana pada awalnya hanya ada satu DNA, kemudian setelah dilakukan proses replikasi menjadi dua DNA. Dan termination of replikasi ini dia akan ada di dua DNA itu. Selanjutnya adalah proses transkripsi dan translasi, di mana transkripsi ini adalah sintesis RNA dari cetakan DNA yang telah didapatkan dari replikasi DNA. Informasi dalam gen ini dicetak dalam molekul mRNA melalui proses transkripsi, di mana mRNA ini akan membawa cetakan informasi ke ribosom dalam sitoplasma. Ribosom kemudian melakukan proses penerjemahan atau translasi dengan menggunakan informasi cetakan tersebut untuk mensintesis protein. Jadi memang ketiga tahapan ini diperlukan untuk adanya sintesis protein. Untuk penjelasan transkripsi ini, ia melibatkan hanya satu untai DNA, dan enzim yang bertanggung jawab adalah DNA-dependent RNA polymerase. Mula-mula akan berikatan dengan daerah promotor. Kemudian nukleotida untai mRNA yang disintesis ini akan komplementer dengan untai DNA. Dan ingat, untuk pirimidin DNA itu adalah timin, sedangkan untuk RNA adalah urasil. Ribonukleotida ini akan ditambahkan pada ujung 3, di mana pertumbuhan mRNA yaitu dari arah 5 ke 3. DNA kemudian akan membuka ke depan dan menutup di belakang, sehingga double helix ini akan bertahan. Dan transkripsi ini akan berhenti pada untai terminasi. Berikut adalah gambaran dari proses transkripsi. Kita lihat dari gambar berikut ini terdiri dari 3 area, yaitu ada area promotor, kemudian pesan yang untuk dilakukan proses transkripsi, dan area terminasi. Nah, di mana proses transkripsi ini dimulai ketika suatu enzim RNA polimerase ini terikat pada tapak promotor pada DNA sebagai inisiasi awal terjadinya proses transkripsi. Nah, selanjutnya RNA polimerase ini akan merakit 3 nukleotida ke dalam rantai baru yang komplementer dengan basa pada cetakan DNA. Rantai RNA yang baru selanjutnya tumbuh mengikuti pergerakan RNA polimerase sepanjang untai cetakan DNA. Sintesis rantai mRNA ini akan berlangsung sepanjang untai cetakan DNA.
Sintesis rantai mRNA ini berlangsung hingga RNA polimerase mencapai tahap terminasi atau terminator. Nah, berarti proses transkripsi ini berlangsung dari promotor sampai dengan tahap terminator. Nah, pada saat RNA polimerase mencapai tahap terminator pada DNA, maka RNA polimerase ini akan terlepas dari rantai DNA, kemudian rantai mRNA yang baru akan terbentuk. Nah, ini yang menjadi sinyal bahwa proses transkripsi telah berhenti. Setelah proses transkripsi selesai, tahap selanjutnya adalah proses translasi. Untuk ke tahap proses translasi, kita perlu mengetahui mengenai kode genetik terlebih dahulu, di mana pesan yang akan disalin ke mRNA ini disebut dengan kode genetik atau kodon. Kodon ini merupakan kelompok 3 nukleotida atau triplet, yang kita tahu bahwa terdapat adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Kombinasi ini akan menentukan sintesis asam amino oleh ribosom. Nah, kodon yang terdapat di sini ada start kodon dan ada stop kodon. Untuk start kodon ini adalah AUG, yaitu metionin, di mana metionin selalu berada di start kodon dan merupakan sinyal gen yang akan ditranslasi. Sedangkan untuk stop kodon yaitu UAA, UAG, dan UGA yang akan menghentikan proses translasi. Beberapa asam amino yang ditentukan oleh lebih dari satu kodon, contohnya leusin, ia bisa terdiri dari beberapa nukleotida. Contohnya adalah UUA, UUG, CUU, CUC, CUA, dan CUG. Nah, di mana misalkan di sini terdapat contoh ya. Contohnya adalah kodonnya itu yang pertama adalah AUG. Kita tahu bahwa AUG itu adalah start kodon. Otomatis dia akan memulai translasi. Akhirnya dia dinamakan metionin. Kemudian ada kode lainnya dan sebagainya sehingga bertemu dengan kode UAA, di mana UAA ini adalah merupakan kodon stop. Jadi kode ini dia akan masuk ke dalam proses translasi. Tabel ini untuk mengingatkan macam-macam kodon dan asam amino. Nah, menurut tabel di sana terdapat 64 kodon dan 20 asam amino. Dari 60 triplet kodon dalam kode genetik, hanya 61 kodon yang dapat digunakan untuk membentuk ikatan peptida. 3 buah kodon lainnya, yaitu UAA, UAG, dan UGA merupakan kodon stop dan tidak dapat mengkode asam amino. Ketiga kodon tersebut digunakan sebagai penanda berhentinya proses translasi. Kodon yang digunakan sebagai dimulainya proses translasi atau start kodon adalah AUG atau metionin. Selanjutnya adalah proses translasi, di mana proses translasi berlangsung pada tapak translasi pada ribosom. Ribosom mensintesis protein sesuai pesan mRNA, dan asam amino ini akan teraktivasi karena adanya suatu energi. Asam amino akan berikatan dengan ujung tRNA. tRNA memiliki tapak antikodon yang merupakan sekuens 3 basa komplementer dengan kodon pada mRNA. Jadi memang ada spesifik tRNA untuk setiap asam amino yang akan disintesis. Nah, 3 unpaired basa pada tRNA ini berperan sebagai antikodon ya. Contohnya misalkan kodon leusin atau UUG pada mRNA ini akan berikatan dengan antikodon pada tRNA yaitu AAC. Berikut ini adalah gambaran dari proses translasi. Pada ribosom sebetulnya terdapat 3 tapak aktif untuk berlangsungnya proses translasi.
yaitu tapak A, tapak P, dan tapak E. Tapak A atau disebut dengan tapak amino ini adalah sebagai tempat masuknya tRNA. Untuk tapak P yaitu peptidil untuk tempat tRNA yang pada ujungnya menempel polipeptida yang sedang tumbuh. Sedangkan tapak E yaitu exit untuk tempat keluarnya tRNA kosong yang tidak lagi bermuatan setelah memberikan asam amino pada rantai polipeptida yang tumbuh. Nah, kita lihat pada gambar ya, bahwa tRNA yang digunakan untuk proses translasi ini mula-mula mengalami aktivasi dengan asam amino pertama atau disebut dengan amino asid tRNA. Nah, amino asid tRNA ini yang membawa antikodon UAC. Kemudian metionin ini akan masuk ke tapak peribosom dan berinteraksi dengan kodon start. Ya, kita lihat di gambar terdapat kodon start yaitu AUG. Nah, dimulainya proses pempanjangan lantai polipeptida ini dengan terikatnya amino asid tRNA yang membawa antikodon komplementer dengan kodon pada mRNA. Amino asid tRNA ini pada tapak P selanjutnya akan bergerak ke arah ujung 3 mRNA yang memasuki tapak E dan tidak lagi bermuatan karena telah memberikan asam amino yang dibawanya sesuai dengan terjemahan antikodonnya pada lantai polipeptida yang sedang tumbuh. Jadi memang ketika dia bertemu dengan kodon stop, dia akan berhenti menerjemahkan. Dan ketika dia bertemu lagi dengan kodon start, proses sintesis protein atau translasi ini akan terus berlanjut. Berikut adalah ringkasan dari biosintesis protein. Nukleotida ini adalah bahan penyusun DNA, dan asam amino adalah bahan penyusun protein. DNA disusun oleh 4 nukleotida, dan protein disusun oleh lebih dari 20 jenis asam amino. Dan setiap mikroba tentunya berbeda dalam kemampuannya mensintesis asam amino, di mana asam amino ini nanti akan sintesis protein. Mungkin ada mikroba yang langsung dari nutrisi dan ada pula mikroba yang harus ditambahkan asam amino pada medianya untuk mensintesis protein. Biosintesis protein ini terjadi pada ribosom atau partikel RNA yang berukuran besar, disebut juga sebagai rRNA. Membahas mengenai genetika mikroba otomatis akan membahas pula mengenai mutasi gen. Nah, di mana mutasi gen ini adalah perubahan pada sekuen basa DNA. Perubahan pada sekuen basa DNA ini akan menyebabkan perubahan pada protein yang dikode oleh gen. Nah, contohnya bila gen yang dikode ini suatu enzim mengalami mutasi, maka enzim yang dikode oleh gen mutan tersebut akan menjadi inaktif atau berkurang keaktifannya akibat perubahan sekuens asam amino. Nah, namun mutasi ini dapat merugikan ataupun menguntungkan. Posisi yang menguntungkan jika suatu enzim yang bermutasi tersebut mengubah gen mutan justru dapat meningkatkan aktivitas dan menguntungkan bagi sel. Namun memang untuk yang merugikan itu akan menurunkan aktivitas dari sel.
Perubahan genotip atau mutasi ini dapat terjadi pada semua mikroba. Ya, kita tahu tadi bahwa mutasi adalah perubahan di dalam rangkaian nukleotida yang tadi untuk mengkode protein. Oleh karenanya sebelum masuk ke mutasi, tadi kita membahas dulu mengenai sintesis protein dan kemudian ia akan menimbulkan ciri genetis yang baru atau genotip lain. Jadi memang terjadi suatu mutasi ataupun mutan di dalam proses sintesis protein, otomatis protein yang dihasilkannya pun akan berbeda. Dan mutasi ini dapat terjadi secara spontan. Untuk variabilitas mikroba, mungkin kita pernah dengar mengenai genotip dan fenotip. Genotip adalah keberadaan genetik pada DNA, sedangkan fenotip adalah keberadaan sifat yang terekspresikan dalam kondisi tertentu. Nah, fenotip ini dipengaruhi oleh genotip dan lingkungan. Contohnya adalah Azomonas. Nah, Azomonas ini dia akan mengalami gami koloni di sukrosa. Gami koloni ini adalah koloni bergetah, jadi memang koloninya dia bertumpuk gitu, sangat tebal. Dan contoh lain adalah di Serratia marcescens, di mana dia akan menghasilkan suatu pigmen merah pada suhu 25 derajat Celcius. Nah, pigmen merah ini banyak digunakan secara luas dalam pengobatan sebagai antibiotik multifungsi dan ia baik sebagai antibakteri maupun antifungi. Untuk perubahan genotip yang dapat terjadi, contohnya adalah mutasi dan rekombinasi.
Berikut ini adalah poin-poin dalam mutasi. Nah, sembarang gen dapat mengalami mutasi. Sel atau organisme dengan gen termutasi disebut sebagai mutan, dan organisme induk yang tidak termutasi adalah wild type. Mutasi di alam ini sangatlah jarang, di mana hanya ada satu dalam jutaan sel. Untuk tipe mutasinya sendiri, yaitu ada mutasi point dan mutasi frameshift. Untuk mutasi point, contohnya adalah neutral, missense, dan nonsense. Dan untuk contoh tipe mutasi frameshift adalah penambahan atau pengurangan. Agen mutagen yaitu diantaranya adalah UV, X-ray, nitrous exit, kemudian acridine orange dye, ethyl methanesulfonat, dan nitrosoguanidin. Nah, yang akan dibahas selanjutnya di sini adalah untuk tipe-tipe mutasi. Yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah mutasi poin atau disebut juga sebagai mutasi titik. Nah, mutasi titik ini merupakan mutasi yang melibatkan penggantian satu basa DNA untuk substitusi basa ya, di mana satu basa pada satu titik sekuens DNA ini digantikan dengan basa yang berbeda. Dan bila DNA direplikasikan, maka hasilnya adalah substitusi pasangan basa. Nah, mutasi titik ini dapat menimbulkan mutasi yang netral, nonsense, atau missense. Kita lihat contoh di sini adalah untuk mutasi netral, dia tetap akan mensintesis asam amino yang sama. Contohnya adalah AAU menjadi AAC, dan dia akan tetap disintesis menjadi asparagin. Namun, mutasi titik ini dapat menyebabkan beberapa hal tergantung dari letak mutasinya pada gen. Nah, bila pergantian basa ini berlangsung di dalam gen yang mengkode protein, maka mRNA yang ditranskripsi dari gen ini akan membawa basa yang salah. Bila mRNA tersebut ditranslasi menjadi protein, maka kesalahan basa tersebut dapat menyebabkan tidak terjadinya pembentukan protein atau terbentuknya protein abnormal atau terbentuknya codon nonsense atau stop codon yang menghentikan sintesis lengkapnya protein fungsional. Nah, jadi di sini codon stop ya yang membuat ia menjadi stop yang seharusnya dia terus melakukan sintesis, misalkan karena adanya mutasi dia akhirnya bertemu dengan UAG yaitu codon stop. Akhirnya apa? Sintesis protein yang fungsional ini tidak berlangsung atau berlangsung secara abnormal. Nah, contohnya di sini adalah nonsense yaitu UAU tirosin dia berubah bermutasi menjadi UAG yaitu codon stop. Nah, selanjutnya adalah missense ya. Nah, jadi missense ini adalah terbentuknya asam amino yang berbeda dari normal pada sintesis asam amino akibat kesalahan basa pada mutasi titik. Nah, disebut dengan mutasi missense. Contohnya adalah AAU yaitu asparagin, dia berubah menjadi yang lain yaitu AG. Itu lisin. Jadi memang mutasi titik antara netral, nonsense, dan missense ini berbeda. Semuanya memiliki ciri khas tersendiri. Salah satu contoh penyakit yang disebabkan oleh mutasi titik yaitu adalah anemia sel sabit. Jadi anemia sel sabit ini merupakan penyakit akibat missense mutasi yang terjadi pada basa pengkode protein di hemoglobin. Nah, protein di hemoglobin ini ia tersusun atas 147 asam amino. Namun pada asam amino ke-6, adenin akan digantikan dengan timin. Perubahan ini menyebabkan perubahan asam amino glutamat menjadi valin sehingga mengubah bentuk molekul hemoglobin yang pada kondisi kadar oksigen rendah dan menyebabkan sel darah merah menjadi bentuk bulan sabit. Bentuk bulan sabit menyulitkan transport sel darah merah melalui pembuluh darah kapiler. Selanjutnya adalah mutasi frame shift atau mutasi pergeseran frame.
Nah, di mana mutasi pergeseran frame ini dapat terjadi akibat insersi atau penyisipan dan juga delesi atau penghilangan. Di sini saya diibaratkan menjadi kata-kata. Contohnya kita bisa lihat pada gambar pada layar di mana awalnya mungkin susunan asam amino diibaratkan menjadi suatu kata the cat and the rat. Nah, kemudian akibat adanya mutasi frameshift ini yaitu insersi ataupun penyisipan tersisip D. Akhirnya ini akan terjadi perubahan THD, ECA, TAN, DTH, RA. Dan ini menjadi pengkode yang berbeda untuk sintesis protein. Nah, begitu pula dalam delesi ataupun penghilangan. Masih dengan contoh yang sama, yaitu kata-kata the cat and the rat, di mana terjadi penghilangan E di sini. Maka pembacaan akan sangat berbeda. Maka di sini kita lihat E-nya itu akan hilang, T-nya itu akan hilang, maka menjadi H, ATA, NDT, HER, dan AT, lalu tidak ada satunya lagi. Nah, di sini akan menjadi suatu pengkode yang salah dibandingkan dengan pengkode awal. Nah, ini disebut dengan mutasi frameshift. Contoh penyakit pada mutasi frameshift ini adalah penyakit Huntington atau Huntington disease. Nah, di mana Huntington disease ini adalah suatu penyakit saraf yang disebabkan oleh adanya penyisipan basa tambahan pada DNA. Jadi memang untuk penyakit Huntington ini adanya proses insersi, yaitu mutasi frameshift. Berikut ini adalah mutagen, yaitu yang pertama ada sinar X, ia dapat menghilangkan elektron dalam atom dan molekul dan mengakibatkan perubahan basa purin dan pirimidin. Untuk UV akan terjadi dimerisasi timin dan deformasi susunan DNA. Dan sedangkan untuk nitrous acid di mana terjadi abnormalitas purin dan pirimidin. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengenai rekombinasi. Rekombinasi ini terjadi antara dua kromosom yang homolog. Antar kromosom homolog terdapat gen yang serupa pada titik yang bersesuaian, yaitu disebut dengan alel atau disebut gen yang berbeda. Pada eukariot, rekombinasi gen terjadi pada proses meiosis, di mana terjadi titik pindah silang. Sedangkan pada prokariot terjadi perpindahan gen, yaitu adanya donor ke resipien melalui transformasi, transduksi, dan konjugasi. Nah, ketiga ini nanti akan kita bahas lebih lanjut. Jadi memang rekombinasi genetik ini mengarah pada pertukaran gen antara dua molekul DNA untuk membentuk kombinasi gen baru dalam kromosom. Nah, seperti halnya mutasi, rekombinasi genetik menghasilkan keragaman genetik dalam suatu populasi sebagai sumber variasi bagi evolusi. Untuk transformasi ini adalah bentuk paling sederhana dari rekombinasi. Bakteri resipien memperoleh gen dari fragmen DNA bebas, dan sel penerima harus dalam kondisi kompeten. Kondisi kompeten ini maksudnya adalah suatu kondisi fisiologis di mana terjadi perubahan struktur pada dinding sel dan membran sel, dan sel bakteri resipien kemudian menjadi permeabel untuk menerima molekul DNA berukuran besar yang ditransfer dari DNA pendonor. Dan proses pembuatan sel ini menjadi kompeten dapat dilakukan dengan cara meredam sel dalam larutan kalium klorida selama beberapa saat. Nah, biasanya terjadi pada fase pertumbuhan eksponensial akhir. Berikut adalah gambaran proses terjadinya transformasi. Kita lihat di sini terdapat bakteri pendonor dan bakteri resipien ataupun penerima. Dalam bakteri pendonor ini,
sel akan disis oleh zat kimia ataupun lainnya, ataupun keadaan lingkungan. Nah, kemudian DNA ini akan terekstraksi dan menjadi suatu fragmen. Fragmen dari DNA ini akan masuk ke dalam DNA yang terdapat di sel resipien, dan akhirnya terbentuklah suatu sel yang DNA-nya terdapat dari DNA donor dan DNA resipien. Gambaran lainnya dari transformasi, kita lihat ada donor sel yang lisis. Kemudian DNA dari fragmen donor akan masuk ke dalam DNA di sel resipien. Dan kemudian akhirnya terbentuk menjadi suatu sel yang mengandung DNA dari donor dan DNA dari resipien. Transformasi berlangsung secara normal pada beberapa genus bakteri. Contohnya adalah Bacillus, Haemophilus, Neisseria, Acinetobacter, dan beberapa strain dari genus Streptococcus dan Staphylococcus. Selanjutnya adalah transduksi. Jadi transduksi adalah proses transfer DNA dari sel donor ke sel resipien melalui bakteriofag atau faga. Nah, perpindahan gen dengan perantara virus untuk transduksi. Kalau tadi dalam transformasi itu langsung perpindahan, sedangkan kalau transduksi itu ada suatu perantara, yaitu virus. Nah, faga ataupun virus ini menginjeksi DNA, kemudian replikasi, dan DNA inang ini akan terdegradasi. Faga akan mengendalikan sintesis protein faga yang baru. Kemudian terjadi kombinasi acak antara DNA inang dengan faga yang tertransduksi. Faga kemudian dilepas setelah sel inang lisis, dan faga transduksi menginfeksi sel inang yang baru. Sel inang yang baru akan memperoleh rekombinasi gen baru. Berikut ini adalah gambaran terjadinya proses transduksi. Jadi awalnya terdapat suatu virus, ya di sini bisa kita lihat yaitu bakteriofaga. Bakteriofaga ini dia akan menginfeksi suatu sel, di mana di dalam sel tersebut terdapat DNA. Nah, faga yang memiliki DNA di dalamnya, dia akan menginjeksi ke dalam host, ke dalam sel. Dan kemudian adanya injeksi ini, DNA akan bereplikasi, kemudian host DNA yang di dalam sel akan terdegradasi. Akibatnya apa? Dia akan Berikut adalah proses terjadinya transduksi. Kita bisa lihat pada gambar terdapat suatu bakteriofag atau virus. Virus ini kemudian akan menempel pada suatu sel yang disebut dengan host DNA. Kita tahu bahwa di dalam virus terdapat DNA. DNA ini kemudian akan diinjeksikan ke dalam host dan akan bereplikasi. Pada saat tersebut, host DNA di dalam host, maksudnya DNA di dalam host akan terdegradasi. Dan kemudian akan terjadi proses degradasi ini menjadikan terdapat dua faga. Yang pertama adalah faga yang mengandung DNA fragmen dan faga yang mengandung DNA dari faga itu sendiri. Karena adanya virus ataupun injeksi bakteriofag dalam suatu sel, maka sel tersebut akan disis. Nah, kemudian kita tahu bahwa tadi ada faga yang mengambil sel DNA dari fragmen. Nah, sel DNA dari fragmen ini akan ditransduksikan kepada sel yang baru. Akibatnya apa? Sel yang baru mengandung sel DNA yang dimilikinya dan sel yang terdapat pada fragmen DNA yang telah disis.
Yang terakhir adalah konjugasi, di mana konjugasi adalah proses transfer bahan genetik dari sel yang satu ke sel yang lain melalui kontak langsung, ataupun disebut sebagai proses perpindahan gen dari kontak sel ke sel. Hanya materi genetik yang berpindah, dapat berupa plasmid, fragmen besar dari kromosom, ataupun seluruh kromosom. Nah, berbeda dengan transformasi atau transduksi, ini terjadi hanya perpindahan yang kecil, di mana peri seks ini sangat berperan dalam proses konjugasi. Berikut adalah gambaran secara garis besar proses terjadinya konjugasi. Jadi memang proses terjadinya konjugasi ini terjadi secara langsung oleh bantuan pilih. Nah, di mana yang akan ditransfernya contohnya adalah plasmid. Nah, plasmid ini berbeda dengan kromosom bakteri karena plasmid hampir selalu membawa satu gen atau lebih yang umumnya tidak esensial bagi pertumbuhan sel dalam kondisi yang normal. Namun, seringkali gen plasmid ini membawa ciri-ciri penting bagi bakteri inang. Misalnya, kemampuan hidup di dalam antibiotik dengan konsentrasi yang biasanya toksik, seperti pada klorfenikol atau ampicillin seringkali disebabkan oleh adanya plasmid yang membawa gen resisten antibiotik di dalam bakteri. Berikut adalah gambaran terjadinya proses konjugasi. Nah, konjugasi dibedakan dari transformasi berdasarkan dua ciri. Yang pertama, cirinya memerlukan kontak langsung dari sel ke sel, dan yang kedua adalah sel donor harus membawa plasmid, sedangkan sel resipien tidak. Pada gambar, kita bisa melihat bahwa terdapat sel donor yang membawa plasmid dan resipien tidak. Kemudian, sel donor plasmid ini akan menghantarkan plasmidnya melalui jembatan F ke dalam sel resipien. Pada bakteri gram negatif, proses konjugasi ini melibatkan pilih seks, yang merupakan perpanjangan dari permukaan sel donor yang akan melekat pada permukaan sel resipien, sehingga memperantarai kontak langsung antara sel donor dengan sel resipien. Namun, pada bakteri gram positif, proses konjugasi umumnya berupa kontak langsung antara dinding sel donor dengan dinding sel resipien. Pada permukaan sel bakteri gram positif dihasilkan molekul permukaan yang lengket dan memungkinkan kontak antara sel donor dan sel resipien secara langsung. Jadi dalam proses konjugasi, pilih ini memang sangat berperannya dalam bakteri yang termasuk gram negatif. Sekian sharing mengenai genetika mikroba. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.